Selamat petang saudara, lebih dari 300 warga negara asing ditangkap akibat terlibat sindikat judi online dan penipuan daring yang beroperasi di Jakarta. Polisi terang-terangan mengungkap ada indikasi basis operasi kejahatan transaksional. Lalu bagaimana para pelaku ini bisa beroperasi selama 2 bulan sebelum akhirnya sindikat terbongkar? Dan bagaimana juga dengan para pelaku ini bisa dihukum sesuai dengan aturan Indonesia? Sorotan lainnya, saudara, sikap Iran yang bersikukuh tak akan tunduk terhadap Amerika Serikat di tengah amukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menolak syarat Teheran untuk proposal perdamaian. Bagaimana stabilitas keamanan global semakin rapuh di tengah harga minyak masih bergejolak? Dua topik ini dan sejumlah informasi lainnya akan menjadi sorotan Sapa Indonesia Malam bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Polisi menggerebek sebuah rumah penitipan bayi ilegal. Dari penggerebekan, polisi mengevakuasi 11 bayi yang diduga dilahirkan di luar pernikahan. Sebuah rumah di wilayah Sleman, Yogyakarta digerebek polisi pada hari Jumat 8 Mei. Rumah ini diduga menjadi tempat penitipan bayi ilegal karena tidak mengantongi izin resmi. Bayi yang berada di dalam rumah berusia antara 1 hingga 10 bulan. 3 bayi kemudian dibawa ke RSUD Sleman karena dalam kondisi sakit. Sementara bayi-bayi lain dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak. Menurut polisi, 11 bayi diduga dihasilkan dari kehamilan di luar pernikahan dengan bantuan bidan berinisial O di kawasan Banyuraden. Polisi masih mendalami kasus ini. Ini mayoritas memang terus terang di luar pernikahan. Namun dari pemerintah pun akan mengupayakan bagaimana status terhadap orang tua dan anak ini. Kita juga mengenai bidan itu juga kita perdalam untuk praktek kebidanannya ada izinnya. Tapi untuk semacam penitipannya ini belum, karena ya tadi saya jelaskan itu bahwa yang pertama itu mungkin kemanusiaan satu orang itu, namun karena mungkin tertular apa sehingga 10 yang lain mengikuti dan sampai 11 ini kebetulan sudah kita temukan sehingga penyelamatan sudah kita upayakan untuk menjadi prioritas. Saudara, aksi pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan senjata api terjadi di Jalan Duri Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku pencurian sempat melepaskan 3 kali tembakan saat dipergoki pemilik sepeda motor. Aksi pencurian kendaraan bermotor di Jalan Duri Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. 2 pelaku masuk ke halaman parkir rumah indekos, sementara 1 orang menunggu di pinggir jalan. Saat aksinya diketahui pemilik kendaraan, salah satu pelaku langsung mengacungkan senjata api ke arah korban. Namun korban tetap berusaha mengejar sepeda motor yang dibawa pelaku. Pelaku kemudian melepaskan tembakan. 1 pelaku yang menunggu di sepeda motornya juga melepaskan 2 kali tembakan ke udara hingga membuat panik warga yang sudah berdatangan karena mendengar teriakan korban. Ketiga pelaku berhasil lolos dari sergapan warga. Aksi pencurian bersenjata api ini sudah dilaporkan ke Mapolsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ini perampokan motor ya. Ada yang hilang kemarin itu? Motor apa? Trail. Ngambil motor itu ya, yang kemudian yang 1 menghalang-halangi yang pemilik. Nah, di tempat itu keluarkan botol. Bisa sempat juga dia buang ke atas 2 kali, dia ke arah itu sekali, tapi nggak kena. Aksi pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api juga terjadi di sebuah indekos di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. 2 pelaku pencurian terekam kamera CCTV. Aksi pencurian ini sempat diketahui penjaga keamanan indekos yang berusaha menggagalkan pencurian tersebut. Namun, salah satu pelaku kemudian menodongkan senjata api kepada petugas keamanan tersebut.
Petugas keamanan tak bisa berbuat banyak, kedua pelaku akhirnya berhasil mencuri sepeda motor. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Durensawit. Nah itu pelaku berapa orang loh? Pelaku 2 orang. Terus gimana ceritanya bang, dia udah masuk, satu jaga sebelum pos, satu nunduk lewat di pos. Pas begitu yang motor yang mau diambil lewat, ditahan portal. Yang satu lagi yang sebelum pos nodong pistol. Subdit Ranmor di Treskrim Polda Metro Jaya mengungkap dugaan penadah kendaraan bermotor di sebuah gudang di Jalan Kemandoran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 1.400 lebih unit sepeda motor di gudang tersebut disita polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Edwishan dan juru kamera Yanuar Ruslim dari gudang Ranmor di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saudara, lebih dari 1.400 kendaraan roda 2 berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya. Ini terkait dengan kasus tindak pidana penadahan kendaraan. Dan memang kalau dari temuan yang bisa dilihat di belakang di sini, banyak sekali motor-motor yang sudah diamankan. Kemudian ini ada beberapa merek-merek ternama yang kemudian ditemukan bahwa hampir seluruhnya ini merupakan barang-barang yang ditadah lalu nantinya akan diekspor. Nah, ini ada beberapa temuan yang harus kemudian diselidiki lebih lanjut terkait dengan siapa saja dalang dibaliknya, lalu berapa banyak kerugian yang diciptakan, dan akan kita tanyakan langsung kepada Kasubdit Ranmor dari Polda Metro Jaya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bapak, siapa saja yang terlibat dan apakah sudah ada tersangka, Bapak? Ya, baik, kami mengamankan total kurang lebih 1.494 unit kendaraan roda 2 dengan berbagai merek dan berbagai jenis. Kondisi seperti yang terlihat, sebagian sudah dalam kondisi dengan onderdil sudah dibongkar dan sebagian besar dalam kondisi utuh, sekitar 900 unit masih kondisi utuh. Sedangkan 400 sekian jumlahnya itu sudah kondisi terbongkar. Baik, ini untuk tersangka sendiri, Bapak mungkin boleh dapat jelaskan lebih lanjut perannya seperti apa dan apakah ada penyelidikan lebih lanjut sampai. Untuk sementara kami tetapkan 1 orang tersangka selaku Direktur PT Indobike 26 dan sekaligus sebagai penadah kendaraan-kendaraan yang diduga hasil penggelapan ataupun dari pengalihan jaminan fidusia. Untuk yang sudah kami lakukan pemeriksaan dari karyawan ada sekitar 18 orang dengan 2 admin. Dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangka-tersangka yang lain dari hasil pengembangan penyidikan kami. Oke, baik. Terima kasih banyak Kasubdit Ranmor, AKBP Nur Margantara. Terima kasih banyak, Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Dan saudara, tadi kita dengarkan bersama memang yang menjadi perhatian di sini ada sejumlah sorotan, yakni yang pertama adalah bagaimana dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh negara, karena memang sebagaimana yang dicatat oleh Direskrim Polda Metro Jaya, ada total kerugian yang telah kemudian dihasilkan dari penadahan ini dari 2022 sampai sekarang itu total sudah terjual 99.000 dan mungkin di sini hanya 1.400 lebih yang sudah berhasil diamankan. Nah, ini berarti kan kerugiannya itu bisa mencapai 177 miliar rupiah untuk pendapatan dari penjualan kendaraan ini. Edwin Chan, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Kita ke informasi lain, saudara. Sebuah bus menabrak mobil bermuatan ayam potong di jalur Jasa Marga Golonamo Tol, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Jalur tol tinggi menuju Medan. Peristiwa bermula saat mobil bermuatan ayam potong menabrak pembatas jalan bagian kanan hingga terbalik dan melintang di jalan pada Senin pagi. Lalu sebuah bus membawa 13 penumpang diduga menghantam mobil tersebut hingga menabrak pembatas jalan tol dan keluar dari jalur hingga bus terbalik. Polres Serdang Bedagai menyatakan 4 orang penumpang bus meninggal dan lainnya luka-luka. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Sari Mutiara, Grand Medistra, dan Rumah Sakit Umum. Dia menabrak mobil yang mobil barang yang membawa ayam. Ditabrak dari belakang, dia kaget, kemudian dia benterin setir ke kiri sehingga menambah pembatas jalan dan keluar jalur
tol. Bang, untuk korban ada berapa orang, Bang? Nah, kalau untuk korban, kalau meninggal dunia ada 4 orang, satu perempuan, 3 laki-laki. Informasi dari banjir yang masih merendam permukiman warga di Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Saat ini warga masih mengungsi menunggu banjir surut. Banjir, saudara, merendam 8 RT wilayah Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kendari karena air sungai Wanggu yang meluap. Akibatnya 600 jiwa terdampak banjir. Sejumlah warga yang telah mengungsi ke posko juga sudah menerima bantuan sambil berharap banjir segera surut. 2 meter lebih gitu, Bu. Jadi gimana, Bu, peralatannya, Bu? Rumah sempat diselamatkan? Banyak terapung. Banyak yang tertinggal di sana. Oke, Bu. Sudah berapa hari kondisinya, Bu? 3 hari. 3 hari, Bu. Oke, jadi Ibu sekarang tinggal di mana nih? Pengungsian? Di pondok, pengungsian. Pengungsian, Bu. Kita ke informasi lain, pemerintah Korea Selatan resmi merilis hasil investigasi awal terkait insiden yang menimpa kapal tanker HMM Namo di Selat Hormuz. Investigasi mengonfirmasi bahwa kapal tersebut dihantam oleh objek terbang yang memicu ledakan dan kebakaran. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengonfirmasi bahwa kapal mereka dihantam saat sedang menghentikan lajunya di Selat Hormuz pekan lalu. 2 serangan tersebut terjadi hanya dalam selang waktu 1 menit. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Park Il menyatakan ledakan pada 4 Mei lalu mengakibatkan kerusakan signifikan pada sisi kiri buritan kapal. Otoritas Seoul belum bisa memastikan apakah serangan dilakukan menggunakan drone atau rudal. Saat ini puing-puing mesin dan fragmen yang dikumpulkan dari lokasi kejadian masih dalam proses analisis laboratorium. 정밀한 현장 조사, CCTV 확인 및 선장 면담 결과 5월 4일 현지 시간 15시 30분경 미상의 비행체 2기가 HMM 나무호 선미 좌현 평행수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 2차례 타격하였고 타격으로 인한 충격 후 진동을 동반한 화염 및 연기가 발생한 것으로 확인되었습니다. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan pergerakan kapal induk Charles de Gaulle di Laut Merah bertujuan menjamin kebebasan navigasi, bukan penempatan militer di tengah ketegangan di Selat Hormuz. Dalam kunjungan di Nairobi, Kenya, Macron menegaskan kapal induk bertenaga nuklir Prancis dan tim tempurnya untuk bergerak ke Laut Merah sebagai persiapan untuk misi pertahanan di masa depan dan sebagai komitmen misi internasional untuk memastikan kelancaran jalur perdagangan pangan dan energi, sembari mengimbau ketenangan dan negosiasi diplomatik. Iran, je crois qu'il y a beaucoup de confusion et il faut calmer les esprits. J'ai entendu votre question, vous avez parlé d'un déploiement. Il n'a jamais été question d'un déploiement français ou franco-britannique. J'ai pris la décision il y a quelques jours de basculer le Charles de Gaulle et les frégates qui l'accompagnent ainsi que l'ensemble de ce qui fait notre groupe aéronaval vers au-delà du détroit de Bab el-Mandeb et donc de passer de Méditerranée orientale à la proximité. Saudara, militer Israel mengklaim pada hari Minggu telah melakukan serangan terhadap lebih dari 40 lokasi yang diduga milik Hizbullah di seluruh Lebanon Selatan selama akhir pekan di saat masa gencatan senjata masih berlaku. Rekaman yang dirilis IDF menunjukkan serangan udara menghantam beberapa daerah di dekat perbatasan Lebanon dengan kepulan asap besar membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran. Lokasi dan tanggal pasti tidak dapat diverifikasi secara independen. Tentara Israel klaim serangan menargetkan pusat komando, lokasi peluncuran, dan fasilitas lain yang digunakan Hizbullah untuk merencanakan serangan terhadap Israel. Mereka juga menyebut 10 tentara Hizbullah tewas dalam serangan, namun pihak Hizbullah belum mengonfirmasi hal ini. Serangan udara Israel
juga menghantam wilayah permukiman di Nabatieh, Lebanon hari Sabtu. Media lokal melaporkan 3 warga Lebanon tewas dalam serangan udara yang menyasar sebuah bangunan di lingkungan Al-Bayat, Nabatieh. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan melancarkan 2 gelombang serangan ke lokasi yang sama dalam waktu kurang dari 1 jam. Petugas penyelamat dan ambulans langsung dikerahkan mencari korban di bawah reruntuhan dan mengevakuasi korban luka ke rumah sakit terdekat. Warga Sidon, Lebanon mengadakan upacara pemakaman untuk para korban tewas dalam serangan yang dilakukan Israel di kota Saksakiyeh. Pusat Operasi Darurat Kesehatan Masyarakat Lebanon melaporkan 7 orang tewas dan 15 lainnya terluka dalam serangan. Sebelumnya juru bicara IDF mengeluarkan peringatan evakuasi untuk beberapa desa di distrik Tyre dan memperingatkan akan adanya tindakan terhadap target Hizbullah di daerah tersebut. العيلة اختي وولادها اختي وولادها اختي وولادها ابنها هاني هو وولاده عنده صبيان وبنت ومرته خمسة راحوا شو ذنبن هون ما في عم بيقولوا سلاح كذابين هول إسرائيل كذابة. Duka menyelimuti desa Haret Saida, Lebanon pasca serangan udara Israel yang menewaskan warga di desa tersebut. Upacara pemakaman dilakukan 1 hari setelah Israel melancarkan serangan di desa-desa dekat pelabuhan Sidon. Setidaknya 7 orang termasuk seorang bayi tewas dan 15 warga terluka. Serangan udara pada hari Sabtu menandai eskalasi lain sejak gencatan senjata terjadi antara Israel dan Hizbullah mulai berlaku 17 April. Saudara, polisi mengungkap penangkapan ratusan WNA terkait sindikat judi online jadi indikasi basis operasi judul bergeser ke Indonesia. Kita bahas usai jeda. Saudara, ratusan WNA yang ditangkap terkait sindikat judi online mengindikasikan basis operasi judol mulai bergeser ke Indonesia. Pakar keamanan cyber memperingatkan penegak hukum untuk telusuri aktor utama hingga aset kripto pelaku. Penangkapan 320 warga negara asing terkait sindikat judi daring jadi indikasi basis operasi praktik penipuan bergeser ke Indonesia. Polri mengonfirmasi hal ini saat konferensi pers Sabtu lalu. Polri bilang, pergeseran operasional penipuan daring ini akibat basis sebelumnya di kawasan Indo-Cina sudah banyak ditertibkan. Daerah Indo-Cina, khususnya Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, yang selama ini menjadi basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring yang sasaran korbannya transnasional, sasaran korbannya selalu warga negara asing. Setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia dan itu tentunya sudah kami antisipasi dan kami prediksi. Kamis lalu, polisi membongkar markas judi online Judol tersebut di sebuah gedung di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. 321 orang ditangkap, diantaranya adalah 228 warga negara Vietnam, 57 warga negara Tiongkok, dan sisanya berasal dari Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Kamboja, dan seorang warga negara Indonesia. Dari 321 orang itu, 275 WNA diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kini, Polri tengah memburu sponsor para pelaku. Kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran
baik itu aliran dana maupun sponsor daripada mereka atau para pelaku yang mendatangkan ke sini, termasuk melakukan penelusuran terhadap siapa yang menyewa, sponsor, dan yang menyediakan sarana dan prasarana bagi para pelaku. Pakar keamanan siber sekaligus Direktur Eksekutif Communication and Information System Security Research Center (SISREC), Pratama Persada mengingatkan pemerintah agar Indonesia tak jadi surga selanjutnya untuk praktik kejahatan transnasional ini. Sebenarnya yang perlu diperdalam itu nanti adalah pemodalnya siapa, seperti tadi Pak Usman bilang, pemilik platformnya siapa, kemudian penyedia rekeningnya siapa, penyedia kriptonya siapa, karena pasti ujung-ujungnya nanti akan dilempar ke kripto nih gitu. Kemudian masalah sponsor visa dan lain-lain gitu. Karena ini modusnya ini semakin lama akan semakin canggih Mbak gitu. Nah, ini jangan sampai nih Indonesia jadi safe haven-nya untuk operasi judi online Asia Tenggara nih gitu. Kini polisi menahan para tersangka di rumah tahanan Barreskrim Polri. Kasus penipuan judi daring ini sekaligus lagi jadi alarm keras bagi penegak hukum untuk meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan pintu masuk Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Sindikat judi dan penipuan daring yang terbongkar dan 320 warga negara asing ditangkap memantik sorotan. Apakah basis operasi ini bergeser ke Indonesia? Bagaimana mencegah kasus serupa kian marak tidak terulang kembali? Kita bahas bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan pengamat keamanan cyber Vaksinkom Alphonse Tanujaya. Selamat sore Mas Yusuf, selamat sore Mas Alphonse. Selamat sore. Oke, pertama kita mengapresiasi Polri telah mengungkap sindikat ini. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menangkap aktor utamanya? Siapa sponsornya? Ya, terima kasih. Tentu kita apresiasi, ini yang ditangkap kan ratusan. Dan tentu ini operasinya sangat besar gitu. Operasi sangat besar itu tentu bukan dadakan ya, pasti sesuai dengan yang kita pantau, diawali oleh adanya laporan informasi, adanya kegiatan penyelidikan, termasuk juga informasi yang ada di media sosial dilakukan pemantauan. Nah, kalau sehingga saat ini yang kita dapatkan informasi awal itu, apakah akan melakukan pengusutan kepada pelaku utama, tentu itu tidak bisa dipungkiri. Semuanya itu kan didasarkan pada proses penyelidikan yang sudah berjalan pada pelaku-pelaku yang saat ini sudah tertangkap tangan berdasarkan barang bukti yang ada itu dulu. Nah, selanjutnya menurut hemat kami ya, pendidikan digital ini tentu yang menjadi prioritas utama. Jangan sampai itu luput. Yang kedua terkait dengan transaksi keuangan. Nah, itu tentu yang ketiga berkoordinasi kan, dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Jadi intinya apa yang ditanyakan itu masih dari substansi materi untuk pengembangan penyelidikan. Kita tentu mendorong tahapan-tahapan yang perlu dilakukan prioritas yang pasti menurut hemat kami sekali lagi digital forensik ini sangat penting untuk diutamakan. Itu tidak boleh luput. Nanti saya lanjutkan ke Anda terutama soal kemana aliran dana yang katanya juga kerjasama dengan PPTK untuk mengetahui uangnya terbang kemana. Saya ke Mas Alphonse. Mas Alphonse, dengan penangkapan ratusan WNA kemarin, ini menunjukkan Indonesia bukan lagi pasar, tapi jadi markas judi online. Menurut Anda, kenapa mereka berani dan bebas praktik membuka operator judi online di Indonesia? Ada positifnya, kita ini nggak selalu negatif. Positifnya adalah koneksi internet Indonesia di beberapa lokasi di mana pelaku penipuan dan judi online ini terungkap sudah memenuhi syarat untuk melakukan kejahatan judi online. Itu positif. Artinya ini 321 orang terkoneksi ke internet, tiap orang 110 mega. Itu artinya 3,2 giga 24 jam sepanjang hari. Itu bisa
artinya itu butuh infrastruktur yang baik. Jadi kabar gembiranya adalah beberapa lokasi di Indonesia sudah sangat memenuhi syarat, internetnya bagus, yang mau kerja halal datang ke sini. Tetapi negatifnya itu disalahgunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari 321 orang ini, mereka semuanya itu warga negara asing. Kalau kita lihat dari polanya, sebenarnya yang begitu yang disasar itu negara bukan Indonesia korbannya. Kenapa? Karena kalau kamu nyasar warga negara Indonesia, mesti yang bisa ngomong bahasa Indonesia dong. Lalu lakukannya enggak dari Indonesia, dari Kamboja, dari Myanmar, dari negara lain. Nah kalau di sini dilakukan, artinya yang disasar itu warga negara Cina, warga negara Vietnam, yang dia ngerti bahasanya. Kan nggak mungkin orang Indonesia suruh nipu orang Vietnam, ini ngomong apa dia nggak ngerti. Itu kira-kira gambaran utamanya. Tetapi kalau sampai kita dijadikan sebagai markas, Indonesia perlu memberi contoh bahwa nih kita tindak dengan baik. Jadi kalau ada judi online yang menyasar orang Indonesia, ada di negaramu, tolong kamu tindak dengan baik dan bantu kita. Sekarang kita bantu mereka. Jadi ini kita tindakan, sasarannya dari sisi operatornya ya nggak mungkin orang Vietnam menipu orang Indonesia, ini nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Oke, tapi gitu. pertanyaan inti saya tadi, kenapa mereka merasa bebas untuk melakukan kriminal cyber di Indonesia? Celahnya apa sih? Nah ini pertanyaan yang sangat menarik. Kemungkinan adalah karena pengawasan yang kurang. Oke. Jadi pengawasan kurang itu ada di mana? Satu, banyak ya kita lihat. Dari kepolisian kita apresiasi, bisa tangkap. Menurut perkiraan kami, ini ada komunikasi. Pasti yang paling pusing, yang paling rese itu kepolisian negara yang jadi korban. Mereka pasti ucuk-ucuk lewat Interpol atau apa, komunikasi ke kepolisian sini bisa mengidentifikasi dan menangkap basah, itu prestasi yang luar biasa. Yang kedua, imigrasi. Kita perlu pertanyakan, kok 321 orang ini bisa masuk lalu rata-rata overstay dan nggak terdeteksi. Jadi ya kita nggak perlu nunjuk siapa salah siapa benar. Belajarlah dari hal ini. Jadi cobalah identifikasi kalau orang udah masuk, udah overstay, rata-rata dari Indochina. Itu polanya akan sama. Rata-rata dari Indochina. Kalau untuk yang penipuan judi online ini. Dan imigrasi tinggal bikinlah satu aplikasi atau satu program yang simple yang dari Indochina. Kalau udah overstay, ngumpul di mana, lu cari. Gimana cara-carinya? Nah, sekarang semua orang pegang handphone kok. Masuk pakai HP, apakah dia pakai roaming atau pakai eSIM, identifikasi MAC address-nya atau apa, kerjasama dengan provider, gak ketahuan, ngumpul semua dia hamuruk, sebelum ditangkap juga udah ketahuan. Jadi itu kan bisa membantu. Kerjasama dengan provider harusnya begitu ya, lalu kemudian penegak hukumnya begitu. Mas Yusuf, pertanyaannya begini, kemarin disampaikan untuk mengetahui kemana uang ini terbang, ya kan, ke siapa saja uangnya, lewat rekening apa, maka kepolisian menggandeng PPATK. Apakah ini termasuk juga aliran dana dengan perbankan, OJK juga digandeng, bagaimana nanti prosesnya? Supaya kita tahu nih, uang ini lari kemana, siapa tahu utamanya? Iya, kalau untuk penelusuran terkait dengan fakta-fakta transaksi keuangan, tentu sudah memang harusnya berkoordinasi dengan PPATK. Nah, cuman kan bisa saja ini kan terkait dengan teknik ya. Teknik ini kan wilayahnya ada pada kewenangan penyidik. Nah, artinya keperluan untuk pengungkapan fakta-fakta transaksi keuangan itu sekali lagi dipastikan itu pasti berkoordinasi dengan PPATK. Apalagi kalau sudah masuk tahap kepenyidikan. Nah, sementara ini masih dalam perlu klarifikasi lanjutan sesuai dengan rilis yang tanggal 9 Mei itu kan di antara ratusan itu sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini berarti tahapannya sudah pada penyidikan. Tapi sekali lagi terkait dengan transaksi keuangan ini memang yang bisa memberikan informasi kan PPATK. Nah kalau ada transaksi yang sifatnya
berawal dari PPATK itu kan berdasarkan analisis transaksi yang mencurigakan, artinya tanpa diminta. Tapi dalam hal ini, karena ini ada operasi penangkapan, tentu koordinasi yang dilakukan dari pihak penyidik. Oke. Yang Sejauh ini proaktifnya penyidik. apakah sudah mencium misalnya indikasi TPPU? Jangan-jangan itu? Sekali lagi tentu itu ada pada kewenangan penyidik. Yang kita pantau bahwa hingga saat ini proses itu masih dalam penyidikan dan penyidikan. Makanya yang paling utama itu kan pasti ini kan teknik ya, skala prioritas yang dilakukan itu terkait dengan penyelidikan digital. Ini kan informasi misalnya berdasarkan akun yang ada di IG. Ini kan harus terus dipantau ini, dipantau. Baru yang kedua ya berdasarkan klarifikasi dan keterangan para pihak yang sudah dilakukan penangkapan yang bisa menjurus kepada sponsor, apakah itu ada jaringan WNI kaitannya dengan kepemilikan rekening misalnya, semuanya itu sekali lagi tidak bisa kita langsung fokus bahwa ada rekening besar yang menampungnya. Bisa saja ada jaringan WNI, tapi sekali lagi tentu itu berdasarkan pada pengembangan fakta-fakta dari yang dilakukan penangkapan kemarin ini. Tapi ada kecurigaan misalnya ini merupakan human trafficking, karena dulu kan ketika warga Indonesia yang ke Kamboja ternyata case-nya seperti itu misalnya, Mas Yusuf. Ya ini kan kaitannya dengan visa. Nah, memang mereka sengaja dengan mendapatkan visa wisata lagi. Ya, tapi sekali lagi bahwa operasi pengungkapan ini diawali oleh adanya laporan informasi. Termasuk juga ada informasi yang di-browsing melalui internet, melalui proses penyelidikan gitu. Tentu faktor apakah ada kesengajaan atau kelalaian itu di luar kewenangan pihak kepolisian. Hanya dalam kasus ini kami sebagai pengawas fungsional kinerja Polri tentu mengingatkan bahwa Polri juga punya peran di dalam pengawasan orang asing. Oke, baik, saya ke Mas Alphonse. Kita coba lihat data tahun lalu, setidaknya sampai November. Saya perlu update kalau sampai akhir tahun begitu ada lebih dari 2 juta situs judi online yang ditutup oleh Komdigi. Nah, masalahnya adalah ditutup 1, nanti muncul lagi 1, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Ini bagaimana kita mengendalikan ini? Bisa nggak sih sebenarnya kita memutus penerbitan atau mungkin terciptanya situs-situs judi online baru? Apa yang perlu dilakukan oleh Komdigi? Kalau kita andalkan blokir itu, ibaratnya kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, mengharapkan hasil yang berbeda. Saya nggak bilang bodoh, tapi kurang pintar. Jadi mudah sekali caranya. Orang judi online itu kan butuh pemain. Dia pasti pasang iklan, kirim SMS segala macam. Ya simple saja, follow the ad. Kalau ada iklannya, diklik iklannya. Dapat nomor telepon. Lalu hubungi, mau main, oh dikasih. Ini nomor rekeningnya, dapat nomor rekening. Sesudah itu store buat tim, ya kan? Lalu dikasih, ini servernya. Yang diblok itu server itu. Lalu nomor rekeningnya kasih ke PPATK, kasih ke kepolisian. Siapa yang buka rekening ini? Pakai KTP asli atau palsu? Kalau pakai KTP asli, yang punya KTP diproses. Kalau pakai KTP palsu, banknya diproses. Kenapa KTP palsu bisa kamu buka rekening? Lalu yang tadi dapat nomornya, koordinasi dengan provider. Ini siapa orangnya? Datang, dikembangkan. Jadi sebenarnya nggak perlu blokir-blokir itu, ikuti saja. Ada iklan ikuti. Itu akan langsung dapat ke sumbernya. Itu tidak sulit. Kalau kita hitung mungkin dari tahun 2017 itu disampaikan mungkin deposit dari judi online itu mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah. Jadi menurut Anda dengan kasus yang berulang setiap tahun yang kita lihat dengan paparan dari PPATK, pihak kepolisian, apakah menurut Anda semua lini pemerintah saat ini sudah serius untuk memusnahkan judi online di Indonesia? Nanti dijawab. Kami kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, Mas Alphonse, ribuan triliun
diprediksikan perputaran judi online. Setiap tahun kita diributkan dengan hal yang sama terus. Jadi menurut Anda, apakah pemerintah semua lapisannya begitu termasuk di bagian IT sudah serius untuk memberantas judi online? Dulu kita jadi pasar, sekarang kita jadi markas. Judi online ini kalau di film Marvel ya, itu kayak Thanos. Kalau kamu lawan pakai polisi kayak Hulk. Komdigi kayak Thor, punya palu, blokir. Kalau lawan sendirian nggak bakal menang. Hulk lawan Thanos nggak bakal ini. Lalu harus semuanya dikeroyok. Jadi dari Komdigi, PPATK, OJK, kepolisian, Departemen Luar Negeri, BSSN, mereka harus bersatu. Kita kemarin minta ada Satgas. Dan ini adalah maraton, bukan lari jarak pendek atau jarak menengah. Kamu bisa menangkap satu bandarnya, ya kan? Lalu dia akan muncul lagi. Kenapa? Karena the demand is there gitu loh. Selalu ada dan keuntungan besar selalu ada. Itu yang perlu kita sadari. Jadi nggak cuma Satgas sudah selesai nangkap satu, udah selesai. Ini selalu akan ada. Sekarang hari ini Malaysia juga pusing. Padahal Malaysia sudah melegalisasi judi offline, ada di Genting. Tapi judi online mereka sasarannya marketnya middle low. Itu yang bisa merusak masyarakat. Nah, ada hal yang menarik yang saya ingin informasikan. Dengan penangkapan ini saya sangat apresiasi, sangat menarik. Ada harta karun forensik yang bisa dimanfaatkan. Asalkan pihak kepolisian men-treat crime scene-nya dengan benar. Bagaimana memanfaatkan harta karun itu supaya kita bisa menangkap tokoh utamanya sehingga praktik judi online setidaknya ya nggak semasif sekarang, berkurang lah. 321 komputer itu dan server itu menyimpan sidik jari forensik. Jangan sampai dikacaukan, minta ahli forensik untuk mengidentifikasi, itu banyak yang bisa didapat. Satu, dapat server sebenarnya IP-nya ada di mana. Yang kedua, bisa dapat pemainnya siapa aja kalau database-nya berhasil dibobol. Itu pasti bisa dibobol. Operator tangkap, buka database-nya. Yang ketiga, kalau ada uangnya yang tadi ya kan, kripto atau apa, ya di komputer itu diaksesnya, tinggal dibuka, diambil uangnya gitu. Lalu banyak data-data lain, apakah itu servernya, pengelola siapa, itu tolonglah, itu 321 komputer sangat berharga dan beberapa server yang ada di sana itu menyimpan informasi sangat berharga. Nah, jadi itu Mas Yusuf, komitmen dari pihak kepolisian memanfaatkan harta karun yang disebutkan tadi untuk kita ketahui siapa tokoh utamanya, siapa sponsornya. Ya. Ini kan soal pemberantasan judi online ini sebenarnya sudah menjadi komitmen negara, komitmen presiden juga kan dalam Astra Cita kan salah satunya. Nah, Polri sendiri kan perannya adalah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum. Oleh karena itu melihat dari operasi pengungkapan kasus ini, kami kira ini satu upaya yang sangat prestisius karena dari kronologi awal Mei laporan informasi langsung bisa dalam waktu 1 minggu lebih dilakukan penggerebekan, itu artinya sudah cukup kuat apa yang dilakukan pemantauan selama ini. Nah, hanya memang sekali lagi tantangan paling mendasar di dalam pengungkapan kasus penipuan online, judi online yang itu kaitannya dengan adanya transaksi keuangan, itu tantangan besarnya. Mengungkap transaksi keuangan sehingga akan menjurus siapa sponsor dan backingnya. Ini soal siapa sponsor ini paling utama sebenarnya yang harus bisa diungkap sponsor keuangannya. Nah, ini yang ini menjadi tantangan. Ini yang kita dorong, tidak hanya selesai sampai di sini, tapi bagaimana transaksi keuangan itu memang tidak mudah. Ya, concernnya pemerintah untuk memberantas judi online tampaknya itu gagah di depan layar, Mas Yusuf. Dulu 2024 sudah ada Satgas Judi Online. Nyatanya sekarang ternyata judi online itu kok sangat sulit begitu untuk diberantas. Nah, apakah kita perlu menciptakan sebuah sistem baru yang lebih ketat? Misalnya, maaf kita harus bertanya begitu, ini kan rekeningnya pasti besar jumlahnya. Kok bisa mereka lolos punya rekening tersebut tanpa terdeteksi dari perbankan? Ya tentu sifat penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian itu terkait dengan judi online
Pertama kan pemantauan, yang itu apabila hasil pemantauan merekomendasikan adanya situs-situs yang harus dilakukan blokir, kan kewenangan pemblokiran itu ada di instansi lain. Nah, termasuk terkait dengan adanya transaksi keuangan yang bisa memastikan transaksi keuangan yang mencurigakan itu kan PPATK. Hanya kalau sudah terjadi adanya bukti kejahatan, maka di situ yang dilakukan oleh penyidik proaktif terhadap PPATK meminta analisisnya. Nah, soal tantangan kaitannya dengan transaksi keuangan ini tidak hanya tugas daripada penyidik sendiri, tapi memang butuh dukungan semua pihak, perbankan, OJK dan juga PPATK. Artinya ya sinergi dan kolaborasi memastikan terkait dengan transaksi keuangan. Kalau hanya misal soal rekening di dalam kasus-kasus penipuan online itu pernah kita mendapatkan penjelasan dari Baris Krim itu, terkadang rekening itu dipinjamkan. Rekening itu KTP asli, rekeningnya ada pemiliknya. Tapi dia merupakan sindikat, ya, dipinjamkan oleh si pemilik itu. Nah, itu jaringan gitu. Kita lihat analisis jaringan itu memang tidak mudah, ruwet ya. Tidak satu garis, kalau linear itu sangat mudah dari dilacaknya. Tapi dia ya ruwet itu jaringannya. Dan itu ada fakta rekening itu sah dimiliki oleh seseorang, tapi itu bisa dipinjamkan dan itu bagian dari sindikat itu. Oke, baik. Mas Alphonse, apakah Anda melihat memang skema kejahatan dari judi online ini berulang sama saja atau semakin canggih? Servernya di luar negeri kan ini? Servernya di luar negeri, agak bodoh kalau servernya di sini karena mudah teridentifikasi, trafficnya semua sangat mudah. Dengan server di luar negeri pun seharusnya ISP yang memberikan layanan bagi operator judi online itu tidak sulit untuk mendeteksi, karena layanan judi online ini beda dengan orang kerja. Bedanya apa? Satu, dia 24 jam. Traffic jalan terus 3,2 GB. Kalau orang kerja kan jam 8 sampai jam 4. Lalu kalau malam enggak. Yang kedua, kalau misalnya orang kerja itu aksesnya situs-situs kerja, misalnya Google Workspace atau Microsoft OneDrive. Kalau judi online ini 24 jam aksesnya ke situs-situs tertentu yang sebenarnya mudah di-flag dan mudah diidentifikasi. Iya. Mas Yusuf, bagaimana lantas langkah berikutnya yang perlu kita lakukan? Perketat orang masuk ke Indonesia itu perlu. Yang kedua ini paling inti nih, Kamboja dulu jadi surganya judi online, tapi mereka berhasil berbenah diri. Nah, Indonesia jangan sampai malah ketinggalan dari Kamboja. Respon Anda? Iya, ini kan soal Kamboja kan melakukan penutupan dan pelarangan. Nah, kalau di Indonesia kan sebenarnya komitmennya sudah sangat jelas. Nah, hanya ini kan modus sekarang ini kan ada WNA. Jadi melakukan operasi di sini. Nah, maka tentu kita dari kasus ini mendorong ya tetap ada peran Polri di dalam pengawasan orang asing, meskipun pengawasan itu fungsional, administratif dan operasional, yang itu memerlukan koordinasi dengan instansi terkait yang punya kewenangan secara langsung terhadap masuknya orang asing itu. Nah, yang kedua, dari kasus ini tetap kita mendorong penyelidikan digital. Yang kedua, terus dilakukan pemantauan profil. Profil ya secara teknologi ya terkait dengan IP address, domainnya, itu terus harus dilakukan. Itu yang paling pertama yang diutamakan oleh penyelidikan dan penyidikan kasus ini, untuk tidak berhenti kaitannya dengan penyelidikan digital. Terutama mungkin lebih aktif lagi polisi cybernya. Mungkin ini nggak cuma tugas kepolisian, tapi kan banyaknya gitu iklan-iklan judi online di media sosial juga begitu banyak bertaburan. Ya, semoga kita nggak kalah cepat dari mereka. Terima kasih Mas Yusuf, terima kasih Mas Alphonse sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sorotan berikutnya di Sapa Indonesia Malam, Amerika dan Iran kembali bersih tegang pasca keduanya saling tolak proposal negosiasi. Akankah perundingan dan perdamaian bisa tercipta di tengah konflik yang kian membara? Informasi yang kami hadirkan usai jeda.
Ketegangan kedua negara kembali meningkat pasca militer Amerika Serikat mengklaim telah melumpuhkan 2 kapal tanker minyak Iran pada Jumat waktu setempat, setelah sebelumnya terjadi baku tembak dengan pasukan Iran di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan yang sebelumnya dilancarkan Iran tidak berarti apa-apa bagi Amerika Serikat. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Di sisi lain, Garda Revolusi Iran mengklaim telah meluncurkan rudal yang menyasar kapal Angkatan Laut Amerika di timur Selat Hormuz. Menanggapi serangan balik dari Amerika Serikat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, menyatakan bukan hal baru jika Amerika melanggar hukum internasional di masa gencatan senjata. Angkatan bersenjata Iran pun siap untuk menghalau segala bentuk intervensi dari Amerika Serikat di Selat Hormuz. حقوق بین الملل منشور سازمان ملل بود و هم نقض آتش بس اولین بار هم نبود و البته اطلاع دارید که مدافعین کشور سیلی بزرگی بهشون زدن با تمام توان دفع کردن شرارتشون. بنابراین همزمان که ما در وضعیت رسمی آتش بس قرار داریم، نیروهای مسلح ما با تمام توان هم آمادگی دارن و هم با دقت رصد میکنن هر جا هم که لازم باشه. ایران کماکان موضوع در دست بررسی است. هر وقت به نتیجه نهایی رسیدیم حتما اعلام خواهیم کرد. Perundingan damai seakan jalan di tempat. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis dengan syarat yang dia ajukan lantaran Iran sudah tidak memiliki kekuatan militer. Trump kembali mengancam Iran jika kesepakatan tidak ditandatangani, maka Iran akan semakin menderita. Ia pun menambahkan Iran sangat mengidam-idamkan kesepakatan terjadi antara keduanya. Going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you, they want to sign it a lot more than I do. Terkait dengan peluang perundingan, Ismail Baghei juga menyebut Iran tengah meninjau pesan dari Pakistan yang bertindak sebagai mediator dalam negosiasi perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat. Ia menambahkan hingga saat ini Iran belum memiliki jawaban untuk disampaikan ke Amerika Serikat. Washington dinilai memberikan pesan yang tidak konsisten terkait strateginya untuk mengakhiri perang. Iran hanya akan fokus pada proposal yang telah disampaikannya ke Amerika Serikat. ما آخرین گفتگوهایی که داشتیم با طرف پاکستانی متمرکز هست بر طرح پیشنهادی ما، همون طرح موسوم به 14 بندی که منعکس شد به طرف آمریکایی از طریق پاکستان. دیدگاهشون مطرح شد و متقابلا ما اون طرح رو در دست بررسی داریم. به محض اینکه جمع‌بندی کار انجام بشه به میانجی پاکستانی منعکس خواهد شد و بر اساس نتایج این تبادل پیام‌ها گام بعدی در موردش تصمیم گیری خواهد شد. Di tengah ketegangan yang kembali memanas, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei disebut telah pulih dari cedera akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Kami kutip dari media Turki Anadolu, Direktur Jenderal Protokol di kantor pemimpin tertinggi Iran juga bilang Mojtaba akan bicara kepada publik pada waktu yang tepat. Sebelumnya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga telah bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Mojtaba, namun ia tak mengungkap apa yang dibahas. Pezeshkian menyampaikan Iran tidak akan tunduk pada musuh. 2 saat و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت. ما یه راه داریم، یا مردم رو بپذیریم و با مردم باشیم، یا باید تسلیم بشیم و سرخم بکنیم. ما با مردم میمانیم و سرخم نمیکنیم.
Sementara itu, tudingan Amerika soal kekuatan militer Iran dipatahkan Menteri Luar Negeri Iran. Abbas Araghchi sekaligus membantah laporan intelijen AS CIA yang menyebut kapasitas rudal Iran turun hingga 75%. Araghchi mengklaim jumlah persediaan rudal dan kapasitas peluncur Iran saat ini justru mencapai 120% dibanding dengan kondisi sebelum Februari. Pulihnya Mojtaba bersamaan dengan persediaan rudal Iran membuat Iran siap menghadapi Amerika di meja perundingan atau kembali ke peperangan. Hari ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia telah menolak tanggapan Iran atas proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Trump menyebut usulan Iran tidak dapat diterima. Dalam akun Truth Social-nya, Trump menulis, "Saya baru saja membaca tanggapan dari pihak yang menyebut diri mereka perwakilan Iran. Saya tidak menyukainya. Sama sekali tidak dapat diterima. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini." Televisi pemerintah Iran juga melaporkan Teheran telah menolak proposal Amerika karena dianggap saja dengan menyerah. Adapun 4 poin baru Iran yang ditolak mentah-mentah oleh Trump diantaranya reparasi perang oleh Amerika Serikat, kedaulatan penuh Iran atas Selat Hormuz, pengakhiran sanksi, dan pembebasan aset-aset Iran yang disita. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika dan Iran bisa mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik demi kepentingan semua pihak. Ia juga menyebut tidak melihat adanya bukti upaya Iran untuk membuat bom nuklir. Pernyataan ini bertolak belakang dengan pernyataan Trump yang mengklaim perang gabungan Amerika dan Israel untuk menggagalkan upaya Iran memperoleh senjata nuklir. Нет уже заинтересованных лиц для продолжения этого противостояния. Конечно, мы понимаем, что договоренности должны быть достигнуты в интересах всех народов и всех государств этого региона. Есть разные варианты, мне бы не хотелось сейчас вдаваться в детали. Мы их представляем себе, какие они могли бы быть. И в целом они могут быть достигнуты. И мы слышали неоднократно заявления по этому поводу. Да и МАГАТЭ ни разу не сказала, что есть доказательства стремления Ирана к ядерному оружию. Все другие участники этого процесса, на мой взгляд, тоже могли бы быть заинтересованы. Мне кажется, что это могло бы их устроить. Почему? Ну, во-первых, все бы увидели, что это такое, сколько и где находится. Второе, это все было бы поставлено под контроль МАГАТЭ. Di sisi lain, Pakistan juga masih yakin Amerika Serikat dan Iran akan mencapai gencatan senjata jangka panjang. Perdana Menteri Shehbaz Sharif bilang Pakistan telah memainkan peran penting dalam mengupayakan perdamaian kedua pihak. Negosiasi hingga kini sulit tercapai karena perselisihan mengenai program nuklir Iran dan Selat Hormuz. Iran bersikukuh tak akan tunduk terhadap Amerika Serikat di tengah amukan Presiden Amerika Donald Trump yang menolak secara Teheran untuk proposal perdamaian. Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Presiden Donald Trump menyebut serangan Iran terhadap kapal perang Amerika di Selat Hormuz tidak berarti apa-apa. Trump kembali mengancam Iran jika kesepakatan antar keduanya tidak segera ditandatangani. Trump sempat mengejek Iran bahwa serangannya terhadap kapal Amerika di Selat Hormuz adalah sebagai bentuk sentuhan cinta. Pernyataan itu muncul setelah Iran meluncurkan rudal, drone, dan kapal kecil ke arah 3 kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat Kamis lalu. Militer Amerika kemudian membalasnya dengan serangan yang disebut sebagai aksi pertahanan diri. Meski ketegangan di Selat Hormuz meningkat, tapi Trump mengingatkan gencatan senjata antara AS dan Iran masih tetap berlaku. Trump juga kembali mengancam Iran akan berada dalam penderitaan jika tidak segera menandatangani kesepakatan dengan Amerika. They trifled with us today.
We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian membalas pesan Trump dengan mengatakan negaranya tidak menginginkan apapun dari Amerika Serikat. Pezeshkian menegaskan mereka tidak akan tunduk pada musuh. Pezeshkian juga mengungkap pertemuan baru-baru ini dengan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dan mengklaim keduanya berbicara selama hampir 2,5 jam. راه داریم یا مردم رو بپذیریم و با مردم باشیم یا باید تسلیم بشیم و سرخم بکنیم. ما با مردم میمانیم و سرخم نمیکنیم. چیزی از این دنیا نمیخوایم. ما چیزی از این آمریکا، ما حق قانونی که در چارچوب‌های قوانین بین المللی رو میخوایم. هیچی خارج از اون نمیخوایم عمل کنیم. دنیا راست میگه با ما بر اساس قوانین بین المللی برخورد بکنیم. Saudara, Iran memberi pernyataan tegas bahwa mereka tidak akan tunduk terhadap Amerika. Hal ini sebagai respons atas penolakan Amerika Serikat terhadap syarat yang diajukan Teheran untuk perdamaian. Situasi ini lantas membuat jalannya negosiasi semakin tidak tentu arahnya kemana dan berpotensi jadi konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Untuk membedahnya bagaimana dinamika ini berdampak pada stabilitas keamanan global, kita akan membahas bersama Anton Ali Abbas, pengamat militer Center for Intermastic and Diplomatic Engagement. Mas Anton, selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Dan ada juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, selamat malam. Selamat malam, Audrey. Saya mau ke Mas Anton dulu. Mas Anton, setelah Iran bertemu dengan Rusia dan juga ke Tiongkok, nampaknya Iran semakin percaya diri ya menolak apapun yang ditawarkan Amerika dan dengan tegas-tegas tidak akan tunduk pada tekanan Amerika. Kenapa ini? Keras sekali pernyataan Iran. Ya, apalagi kalau misalnya kita ingin kaitkan lagi dengan postingan dari Presiden Trump terakhir gitu yang menunjukkan bagaimana saya melihatnya ada kemarahan gitu ya. Jadi sebenarnya Mbak Audrey, saya melihatnya ini yang memang menjadi sinyal menunjukkan bahwa ada perbedaan yang cukup serius ya antara Washington dan Teheran gitu, dan bagaimana memandang perdamaian harus dibangun. Dan ini tentu saja kemudian bagi saya menjadi mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kemudian ketika kita bicara tentang diplomasi yang disertai tekanan ataupun juga kita bisa bilang dengan itu adalah diplomasi koersif, itu kemudian berangsur-angsur berubah gitu menjadi persiapan untuk eskalasi kembali gitu. Ini yang bagi saya, ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa ternyata ketika kita bicara tentang perang ini bukan perang yang biasa yang bisa hanya selesai dengan pendekatan militer saja, tapi juga tidak juga bisa diselesaikan dengan tekanan politik atau tekanan diplomatik yang maksimal gitu. Kenapa? Karena kalau kita misalnya melihat Trump misalnya, bagaimana kemudian postingan itu menunjukkan bahwa itu satu sifatnya instruktif. Kedua, Trump itu tidak lagi bicara poin per poin tapi menolak keseluruhan. Tapi bagi saya, kekhawatiran saya, jangan-jangan gitu ada dimensi lain. Kemudian ini jangan-jangan Trump juga bermain untuk audiensi domestik dia. Bagaimana kemudian dia ingin mencoba mempertahankan posisinya bahwa dia tetap memberikan tekanan kepada Teheran. Sementara Teheran melihatnya bahwa kenapa kemudian tadi terlalu pede, karena bagi mereka tidak ada pilihan gitu selain untuk tidak bertekuk lutut dengan Amerika. Apalagi misalnya terkait dengan kunjungan terakhir ke Cina, itu kan bukan karena Teheran yang meminta, tapi Teheran diundang oleh Beijing datang ke sana. Jadi dengan kata lain, kenapa kemudian dia lebih percaya diri dalam menghadapi ini gitu ya, dalam menghadapi tekanan diplomatik, karena ada dua negara pemilik hak veto itu kemudian berada di belakang dia. Itu kan yang kemudian diminta assurance oleh Iran terakhir, termasuk juga waktu ke Beijing, bagaimana kemudian nanti misalnya di PBB itu bisa mendapat assurance itu. Dan apalagi Beijing itu kan juga sudah tegas bahwa Beijing bilang mereka punya kerjasama dengan Iran, tolong negara-negara lain tuh menghargai kerjasama itu. Dan makanya sekarang Iran pun semakin percaya diri, semakin pede ya untuk berkata tidak pada Amerika. Yes, betul, Mbak Audrey. Kenapa? Karena dia merasa bahwa waktu itu tidak membebani mereka, tapi waktu justru berpihak kepada mereka. Semakin lama mereka bisa bertahan, maka kemudian tekanan itu justru bukan membesar
pada sisi Tehran, tapi justru membesar pada sisi Amerika Serikat gitu. Itu yang kita bisa lihat. Oke. Kalau Prof Hikmah, kalau memang Iran ini semakin percaya diri untuk mengatakan tidak kepada Amerika, kalau Prof Hikmahanto menilai ini kepercayaan diri yang didapatkan Iran karena memang adanya tadi ya semakin memperkuat hubungan antara Rusia dan juga Tiongkok yang pro ke Iran, atau karena memang militernya Iran ini sudah kembali pulih dan bahkan melebihi dari sebelumnya? Kalau menurut saya yang lebih penting adalah kondisi dalam negeri di Amerika Serikat ya. Karena kita tahu ada 3 faktor yang mempengaruhi Trump untuk tidak bisa menyerang Iran pada saat sekarang. Pertama adalah persetujuan dari Kongres. Karena memang Trump boleh menyerang Iran dalam waktu 60 hari, tapi setelah 60 hari kemarin, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari Kongres. Belum lagi anggaran dari Kongres yang harus disetujui gitu, yang sudah disampaikan oleh Hesketh gitu ya, Pete Hesketh. Yang kedua adalah bagaimana reaksi dari publik Amerika Serikat. Kan kita tahu bahwa saat sekarang ini approval rating dari Trump itu sudah sampai titik yang terendah, 30% kalau saya tidak salah. Dan juga di dalam negeri mereka komplain terhadap Trump, bukan terhadap Iran, karena harga minyak yang melambung dan kemudian juga harga barang-barang yang melambung. Dan yang ketiga adalah reaksi dari bursa. Ini yang paling ditakuti oleh Trump kalau misalnya dia mengambil keputusan. Maka kecenderungannya dia mengambil keputusan pada hari Jumat, sehingga hari Sabtu dan hari Minggu itu tidak ada reaksi dari bursa. Nah, justru Iran memainkan 3 faktor dalam negeri Amerika Serikat ini untuk keuntungan dia. Pertama, berkaitan dengan persetujuan Kongres. Dia tahu betul bahwa selama Kongres belum menyetujui, Trump itu dia akan menyerang. Maka Trump selalu mengatakan kalau ada serangan di Selat Hormuz, dia mengatakan bahwa gencatan senjata tidak berarti dilanggar. Kedua, berkaitan dengan masyarakat. Sekarang ini Iran mengeluarkan AI yang Lego dan menceritakan terkait dengan bagaimana rakyat Amerika terhimpit, bukan mereka yang terhimpit. Bahkan dia tahu bursa juga bermain, harga BBM kita tahu karena Selat Hormuz ditutup sehingga naik, walaupun Trump selalu mengatakan kami punya banyak minyak, tapi kan di Amerika Serikat merujuk pada harga pasar dunia. Oke, berarti jadi tidak mungkin. Berarti artinya Iran ini sangat-sangat tahu ya bahwa Trump ini nggak bisa kemana-mana nih. Oh iya, sangat tahu, karena kalau di Iran itu kan bisa memonitor apa yang terjadi di Amerika Serikat. Dan belum tentu Amerika Serikat tahu tentang apa yang terjadi di Iran. Memang ada intelijen dari Israel, intelijen dari Amerika Serikat mungkin yang akan memberitakan. Tapi nggak terbuka seperti Iran mengetahui tentang Amerika Serikat. Bagaimana masyarakatnya, karena di sana perdebatan kan terbuka dan pertemuan antara administrasi ya pemerintahan dengan Kongres kan sangat terbuka, sehingga dia bisa tahu betul apa yang terjadi di Amerika Serikat begitu. Oke, kalau tadi Prof Hikmah menilai justru karena ada tekanan dari internal Amerika, kalau kita kembali lagi ke Iran, Mas Anton, apakah juga kepercayaan diri selain tadi karena didukung oleh Rusia dan juga Tiongkok, apakah karena peran pemimpin Mojtaba Khamenei yang dikabarkan ini sudah semakin pulih, ini kemudian juga menguatkan kepercayaan diri dari Iran? Ya, jelas kalau misalnya report terkait Iran itu pecah itu kan pasti dari luar gitu. Jadi ya kita tahu bahwa Teheran itu setahu saya itu lagi blackout gitu. Jadi itulah kenapa kemudian report-report sering apa misalnya kalau live itu kan pasti di luar dari Teheran gitu. Itu menjadi menarik gitu. Itu satu tadi seperti yang disampaikan Prof Hikmah gitu. Kita lebih banyak tahu tentang Amerika Serikat apa yang terjadi di dalamnya ketimbang apa yang terjadi di Teheran. Itu kan menjadi menarik poinnya. Kenapa? Karena kemudian disitulah kuncinya dari Iran menjaga solidnya mereka. Jadi terlepas dari misalnya entah itu nanti framing bahwa mereka terpecah dan lain-lain, tapi kemudian mereka bisa menunjukkan bahwa mereka punya martabat, mereka punya dignity gitu. Jadi mereka tahu bahwa bagaimana kemudian bermain dengan logika ketahanan
strategis gitu ya, bahwa mereka ini kan sudah disanksi bertahun-tahun. Jadi dari secara psikologis itu adalah modal yang sangat besar. Berbeda dengan Amerika misalnya, Trump itu ingin mendapatkan kemenangan diplomatik yang cepat. Kenapa? Ini lagi mau menghadap pemilu, apalagi dia minta tuntutan maksimalis, misalnya bagaimana misalnya moratorium nuklir yang harus 20 tahun, lalu bisa dapat yang 400 kg ya, yang pengayaan, belum lagi bisa minta kontrol penuh Selat Hormuz. Itu kan hal yang sedikit banyak mustahil. Sementara bagi Iran simpel, ngomong tentang Hormuz itu bukan hanya sekedar kebebasan navigasi, itu adalah kedaulatan bagi Iran gitu. Jadi bagi mereka belum lagi cerita tentang nuklir, mereka tidak mau bisa. Mereka mau untuk duduk di pembicaraan nuklir tapi dibedakan dengan proses perdamaian ini. Sementara di sisi lain Iran itu menuntut cukup keras terkait kompensasi perang yang selama ini tidak pernah itu dipikirkan oleh Amerika Serikat. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menganggap ini ada jurangnya terlalu besar gitu. Dan di sisi lain memang bagi Iran, saya yang punya pegang kendali, bukan Amerika Serikat. Yang dibilang siapa yang bisa mengontrol Hormuz itu saya. Amerika Serikat itu adalah cuma pengimbangi bagaimana kemudian bisa melakukan double blokade. Yang bisa mengontrol pertama soal Hormuz kan adalah mereka. Itulah kenapa kemudian misalnya kapal-kapal perang Amerika Serikat gitu, walaupun sekarang ada 2 kapal perang lagi, ada Inggris dan juga dari Prancis ingin kirim gitu, mereka tetap nggak berani untuk masuk lebih jauh gitu. Jadi itulah menunjukkan bahwa bagaimana posisi Iran sekarang ketika bicara Selat Hormuz, mereka adalah yang menguasai secara efektif. Bagi saya jadi penting gitu, Mbak Audrey. Oke, Mas Anton, Prof. Hikmah, kalau gitu ketika Presiden Trump ini menolak proposal balasannya Iran, karena sebenarnya Iran ini menginginkan tadi ya, yang dikatakan Mas Anton, ada menginginkan kompensasi perang, kedaulatan penuh terhadap Hormuz, pencabutan sanksi, dan juga pencabutan pembebasan aset Iran yang dibukukan oleh Amerika. Pernyataannya ketika Trump menolak, ini menolak bagian mana? Satu demi satu atau semuanya? Nanti Bapak-Bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Prof. Hikmahanto, ketika Iran ini menginginkan kompensasi perang, kedaulatan atas Selat Hormuz, pencabutan sanksi dan juga pembebasan aset yang sempat dibekukan oleh Amerika. Kemudian Trump menolak proposal balasan Iran. Ini sebenarnya Trump menolak semuanya atau satu demi satu yang dia tolak? Nah, ini yang kita belum tahu ya, apakah menolak untuk keseluruhan atau bagian-bagian tertentu. Tapi ini adalah tugas dari Pakistan sebagai mediator untuk kemudian mencoba untuk melihat, kan sudah ada proposal yang disampaikan oleh pihak Iran dan kemudian ada respon dari Amerika Serikat. Nah, sekarang dari pihak Iran, dari pihak Pakistan, kalau mereka melakukan mediasinya, maka mungkin diajak untuk bertemu, dan di mana yang menjadi permasalahan yang kemudian apakah dari pihak Iran bisa diturunkan tuntutannya, dan dari pihak Amerika tentu kalau misalnya dia menolak kan nol, berarti dia harus naik. Jadi dalam proses perundingan itu seperti itu, jadi putaran. Tapi kalau saya melihat skenarionya bisa saja terjadi seperti itu, terus kemudian nanti ada kesepakatan dan kemudian perdamaian abadi akan muncul. Tapi yang kedua adalah mereka tidak bisa sepakat. Dan kalau mereka tidak sepakat, pertanyaannya adalah apakah Trump akan menyerang Iran kembali. Kalau misalnya menyerang, tentu dia harus memikirkan mengenai masalah anggaran, persetujuan dari Kongres, approval dari rakyatnya, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, yang paling mungkin terjadi adalah gencatan senjata kan selama ini tidak pernah ditentukan batasnya oleh Trump. Jadi dibuat status quo seperti sekarang, ya, di mana memang ya sudah seperti sekarang. Gantung ya? Aja serangan. Iya, seperti Rusia dengan Ukraina kan sekali-sekali aja serangan. Rusia nggak pernah membuat perdamaian dengan Ukraina dan tidak pernah menyatakan bahwa perang berakhir, tapi sekali-sekali menyerang. Nah, tapi menyerangnya mungkin nggak di kota-kota yang selama ini misalnya diserang oleh Amerika Serikat. Nah, tapi kalau misalnya yang terakhir ini yang kita harus waspadai adalah Israel, karena mereka yang ingin mensabotase. Oke, kalau gitu pertanyaannya, kalau karena tadi Prof sudah mengomong tentang yang Israel itu, kan salah satu perjanjian atau keinginan dari Iran juga agar Israel ini tidak kembali menyerang Lebanon ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini juga kemudian Israel menjadi penentu juga syarat AS dan Iran ini
bisa damai atau sama-sama menerima proposal perdamaian ini, apakah Israel artinya turut campur juga? Karena memang sejak awal kan Israel juga ikut turut campur. Ya, tapi Israel kan tidak mungkin berhadapan langsung dengan Iran, karena Iran pasti tidak akan mau. Jadi kepentingan Israel itu ada di Amerika Serikat, dan Iran ingin agar Amerika Serikat mengendalikan Israel, misalnya terkait dengan penyerangan terhadap Lebanon. Jadi Iran akan menuntut pada Amerika Serikat penyerangan Israel akan segera dihentikan. Tapi kalau misalnya yang tadi saya katakan status quo itu, pasti Israel kan tidak suka, sehingga dia akan terus menyerang Lebanon, dan ini yang membuat Iran akan melakukan serangan misalnya ke Israel atau lewat Hezbollah dia menyerang ke Israel, dan Israel akan menyerang balik lagi ke Iran, dan kemudian Amerika Serikat akan ikut juga dalam perang tersebut. Jadi ya akan mulai lagi begitu. Gencatan senjata akan dilanggar seperti itu. Oke, pertanyaan yang kurang lebih hampir sama, tapi saya balik ke Mas Anton. Mas Anton, kalau Prof. Hikmah bilang ya belum tahu nih, Trump ini memang menolak sepenuhnya atau hanya satu demi satu saja yang dia tolak begitu. Kalau kebalikannya, Iran sudah menawarkan proposal balasan kepada Amerika. Yang inginnya Iran itu juga semua proposalnya memang diterima atau syarat-syaratnya memang harus diterima sama Amerika, atau kalau 1-2 diterima ya udah gencatan senjata berakhir, damai, naik nih pulih. Ya, inilah namanya seni bernegosiasi. Kalau saya dulu diajarin sama Prof. Hikmahanto gitu ya. Jadi memang namanya juga negosiasi ya kan. Kalau bilang cara diplomasi itu kan art of negotiation gitu. Jadi biasa sebenarnya tarik-menarik, tukar-menukar ide seperti ini. Jadi, apalagi misalnya disertai dengan tekanan-tekanan. Walaupun menjadi menarik misalnya Mbak Audrey, baik Trump maupun Netanyahu itu membuat komentar terkait bagaimana respon mereka untuk menolak gitu ya proposal yang respon terbaru dari Iran ini. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bagi saya ada kekhawatiran jangan-jangan mereka lagi menyiapkan eskalasi baru, apalagi dapat kabar misalnya Israel itu sudah memasukkan rencana untuk eskalasi baru kepada Iran untuk durasi 2 minggu gitu. Jadi termasuk untuk membunuh menyasar pada pemimpin-pemimpin strategis militernya Iran gitu. Belum lagi mereka juga menghendaki misalnya Israel memang pengiriman pasukan darat itu dilakukan gitu. Nah, ini kan kalau itu kejadian kan itu memang jelas itu mengerikan gitu. Apalagi misalnya tadi ada 2 kapal perang baik itu dari Perancis maupun dari Inggris juga udah menuju ke Timur Tengah gitu. Jadi bagi saya ini jelas ada sebuah kekhawatiran gitu. Jadi memang juga ketika ngomong tentang skenario, saya juga sepakat dengan Prof. bahwa jangan-jangan skenario paling tinggi itu yang terjadi saat ini itu adalah memang kebuntuan ya. Jadi kebuntuan seperti ini, kebuntuan yang berkepanjangan dengan disertai insiden sporadis. Kenapa harus sporadis? Karena dengan begitu Trump untuk ngeles. Ini Trump itu kan paling jago ngeles gitu ya. Tapi untuk kita lagi tidak berperang gitu loh. Jadi ada serangan-serangan kecil saja dan itu memang sah-sah saja gitu untuk ketika posisi ini. Ya. Tapi apakah pertanyaannya Israel berani nih langsung menyerang Iran, kemudian Amerika nggak tahu? Ya, selama ini gitu ya, selama ini yang paling banyak berperang itu kan memang Amerika Serikat gitu. Yang namanya Israel itu kan hobinya cuma manas-manasin, mancing, kabur, Amerika yang maju, dan itu kan memang yang selalu dilakukan oleh Israel. Kalau misal kita bicara waktu itu perang Irak tahun 2003 misalnya, apakah kontribusi Israel besar untuk mengirimkan pasukan? Enggak, jawabannya. Israel itu memang hobinya mancing mancing musuh, kemudian ketika musuh marah, Amerika yang maju, dan ini kan memang yang selalu dilakukan oleh Israel gitu. Jadi Israel ini memang hobinya untuk seperti itu. Kalau misalnya spoiler gitu. Jadi kalau misalnya itu dia selalu akan melakukan itu. Tapi kalau sekarang itu mereka jadi Netanyahu dan Trump itu sama-sama pada posisi menolak respon baru yang diberikan oleh Iran gitu, dan Israel jelas mereka pengen mengeksersis bagaimana ide untuk menyerang Iran di daratan itu adalah menjadi kenyataan gitu. Jadi itu yang memang yang diinginkan oleh Israel, karena bagaimanapun juga permintaan Iran terkait perdamaian di segala lini pertempuran itu sulit bagi Israel untuk diterima, apalagi sementara ketika kita bicara tentang perang antara Amerika Serikat dengan Iran, Israel kan bukan partisnya gitu. Jadi yang selama ini inilah Amerika Serikat dengan Iran itu kan menjadi menarik ketika kita bicarakan tentang konstelasinya, Mbak Audrey. Oke, kalau gitu bukan kalau misalnya ada nggak sih Prof. Hikmah selain Iran dan Amerika yang menjadi penentu kedua negara ini untuk saling berdamai?
Bisakah ada pengaruhnya dari luar, misalnya ketika ada Rusia, ada Tiongkok, ada NATO, apakah itu bisa memengaruhi untuk melembekkan Amerika dan juga Iran? Atau mungkin memberi sanksi, ada nggak yang bisa seperti itu? Mungkin nggak? Kalau memberi sanksi lalu kemudian negara-negara lain untuk terlibat, sepertinya tidak mungkin ya, karena Trump pun sudah mencoba untuk mengajak negara-negara sekutunya terlibat dalam pembukaan Selat Hormuz, tapi kan gagal. Negara-negara sekutunya mengatakan bahwa ya nanti aja setelah perang selesai. Lalu kemudian ada upaya di Dewan Keamanan PBB untuk mengajukan sebuah proposal Dewan Keamanan draft resolusi untuk membuka Selat Hormuz dengan kekerasan, kekuatan militer. Tapi ini diveto oleh Cina dan kemudian oleh Rusia. Nah, sekarang saya melihat upaya dari Trump itu sebentar lagi akan terbang ke Cina, dan mungkin Trump akan menyampaikan kepada Presiden Xi Jinping apakah mungkin Xi Jinping bicara dengan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Kalau misalnya Selat Hormuz ini sudah dibuka, meskipun belum ada kesepakatan perdamaian, tuntutan tidak ada ini, ya dibuat aja status quo kayak begini, ya kan? Yang penting adalah Selat Hormuz. Dan Cina tentu punya juga keinginan agar Selat Hormuz ini dibuka, tetapi tentu tidak kemudian atas tuntutan dari Amerika Serikat ataupun Amerika Serikat menekuk kedaulatan dari Iran. Itu yang Iran tidak mau. Nah, jadi ada kemungkinan seperti itu sebagai jalan keluar, exit strategi dari perang yang sekarang ini ada. Oke, dampak perang AS dan Iran ini kan begitu masif sekali. Bahkan kemarin dalam KTT ASEAN, tuan rumah Presiden Filipina aja mengatakan ya kita harus bersatu, bersiap begitu ya, terutama untuk kawasan ASEAN. Nah, pertanyaan berikutnya adalah buat ke bapak-bapak semua, sebenarnya apa sih yang perlu diantisipasi selain tadi harga minyak dunia yang tinggi, kemudian juga kita harus bersiap bersatu terutama di kawasan ASEAN, apa yang sebenarnya harus kita perhatikan betul yang mungkin saja kita luput sampai saat ini? Apakah kita hanya tetap menunggu saja nih dari kapan mereka akan berdamai, atau justru ada hal yang harus kita aware banget, Prof. Mas Anton? Ya, kalau saya sih melihat yang pasti adalah bagaimana soal dolar, ya, tukar ini dolar dengan rupiah misalnya. Lalu kemudian juga bursa juga kita harus perhatikan, karena itu juga berkaitan dengan ekonomi. Karena kemarin Bapak Presiden kan sudah mengatakan ada sejumlah investor yang ada di pasar modal itu yang keluar dari Indonesia. Ini kenapa? Apakah mereka mau konservatif, keluar dulu, melihat situasi aman, baru kemudian masuk lagi, atau bagaimana? Kita juga tidak tahu. Dan ini akan terjadi pelambatan, tidak hanya perekonomian nasional, tapi perekonomian dunia. Nah, pertanyaannya adalah pemerintah berani nggak memunculkan ide-ide baru supaya ada pergerakan perekonomian di dalam negeri, ya. Misalnya 150 ribu mobil mau diimpor, itu kan nggak membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, membuka lapangan pekerjaan justru di luar negeri. Nah, hal-hal yang seperti ini kan harus dilakukan. Artinya bukan hanya menunggu ya kapan damai nih antara kedua negara ya, berarti kita yang harus tetap bersiap. Mas Anton? Ya, Mbak, sebenarnya kan kalau misalnya kita bicara tentang Selat Hormuz, apalagi misalnya ancaman ke Selat Bab el Mandeb, itu kan tidak hanya sekedar bicara tentang krisis global terkait gas dan juga minyak, tapi kita bicara juga tentang rantai pasok. Ada banyak hal yang kita bicara di sana. Bagaimana ada gangguan logistik ada di sana, gitu. Jadi lalu lintas itu kan tidak hanya bicara soal itu. Jadi ketika itu ada banyak terganggu, pulihnya itu lama. Hari ini dibuka belum tentu besok langsung pulih, gitu. Jadi kita bisa bayangkan misalnya bagaimana ada urea gitu yang terganggu. Ketika urea terganggu itu akan bicara tentang potensi krisis pangan, ada kegagalan panen dan lain-lain. Itu satu hal, gitu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kemudian bisa terjadi inflasi global, belum lagi nanti bunga dari The Fed-nya
kemudian itu juga bisa jadi akan ada kebijakan-kebijakan baru, dan tentu saja itu akan menekan ya perekonomian global. Itu yang memang harus diantisipasi. Dan apa yang kemudian harus dilihat dilakukan oleh ASEAN, saya pikir menjadi menarik gitu. Karena yang bagi saya belum kuat itulah bagaimana ASEAN itu muncul sebagai sebuah organisasi yang sikapnya kemudian lebih proaktif, lebih asertif gitu. Jadi ini kan seringkali kita tahu ada banyak analisis yang menyebutkan bahwa Asia Tenggara itu salah satu negara yang terdampak. Tapi ASEAN jarang muncul sebagai sebuah entitas organisasi gitu. Jadi membiarkan misalnya Thailand, Filipina dan lain-lain itu muncul sendiri-sendiri gitu. Lupa bahwa kalau ada kemampuan kolektif kemudian kita bernegosiasi misalnya dengan Iran akan jauh lebih baik gitu. Jadi hari ini semestinya gitu mungkin gitu ya ASEAN bisa muncul dengan collective interest. Kalau misalnya kita biasa kalau negara kan kita bicara tentang national interest, kita harus ngomong tentang collective interestnya ASEAN itu apa gitu, bagaimana kemudian negara-negara anggota ini itu diperhatikan gitu, sehingga ketika kita bicara ASEAN tetap relevan bagi negara-negara anggotanya. Sayangnya kan enggak nih, jadi seringkali kemudian terlibat bahwa masing-masing negosiasi sendiri-sendiri. Ini yang saya sayangkan. Jadi bagaimana kemudian KTT kemarin itu dilanjutkan dengan bagaimana ASEAN itu muncul selalu dengan satu organisasi gitu. Jadi itu yang akan menjadi penting. Posisi tawar itu menjadi penting. Kenapa? Bagaimanapun juga Iran misalnya itu kan juga butuh ally gitu, butuh dukungan. Amerika juga butuh dukungan. Bagaimana kita sudah kita tangkap solid itu, Mbak Audrey. Iya, sudah kita tangkap. Yang pesan highlightnya di sini jangan hanya kita menunggu kapan perangnya selesai ya, tapi kita sendiri bisa bergerak. Bahkan di kawasan ASEAN yang kemarin baru menyelenggarakan KTT, ASEAN pun juga bisa bergerak ya untuk menunjukkan taringnya di mata dunia. Terima kasih Prof. Hikmahanto, Mas Anton. Selamat malam Bapak-Bapak. Saudara, masa yang menamakan diri sebagai Aliansi Rakyat Aceh unjuk rasa menolak penerapan peraturan gubernur tentang jaminan kesehatan Aceh. Informasinya di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Anda kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, masa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Aceh kembali menggelar aksi demo menolak pemberlakuan peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Masa aksi yang terdiri dari elemen masyarakat dan mahasiswa ini kembali mendatangi kantor Gubernur Aceh. Mereka meminta agar pergub soal jaminan kesehatan Aceh ini dicabut karena dinilai merugikan masyarakat dan melanggar hak dasar kesehatan masyarakat. Menurut massa, pergub itu telah mengubah skema JKA yang sebelumnya diperuntukkan untuk masyarakat Aceh tanpa kecuali menjadi berbasis desil atau kelompok ekonomi tertentu yang memicu protes dari masyarakat. Mereka berharap gubernur atau wakil gubernur dapat menemui mereka termasuk Sekda Aceh, namun ketika pejabat pemerintah Aceh itu tidak berada di lokasi. Jadi ketika masyarakat meminta dicabut saja dulu, apa susahnya? Bilang kepada masyarakat, kami meminta maaf. Betul bahwasannya kami salah. Betul bahwasannya ini pergub ini bermasalah, tapi karena keadaan force major yang kemudian harus untuk membuat pergub ini, karena kenapa? Dana fiskal kita itu mengurang, PBA kita tidak seperti dulu. Jelaskan kepada masyarakat secara baik-baik, kenapa harus dengan terburu-buru membuat pergub? Beralih ke informasi dari pemutaran film Pesta Babi di sejumlah tempat menuai polemik. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat dan Ternate, kegiatan nonton bareng film Pesta Babi dibubarkan karena dianggap mengganggu kondusivitas. Sejumlah mahasiswa hadir menyaksikan pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Gedung Serbaguna Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Melalui film ini, pihak fakultas ingin mengajak mahasiswa untuk melihat contoh kasus terkait hukum konstitusi, hukum lingkungan hidup, dan perlindungan masyarakat adat. Film ini kan bercerita tentang hak masyarakat hukum adat, hak terhadap lingkungan hidup, dan ekonomi ya, yang itu dipelajari di konstitusi dan hukum yang lain. Di beberapa daerah kan film ini sempat dibubarkan paksa. Tanggapan Abang soal itu gimana, Bang? Ya aneh, berarti belum nonton filmnya tapi sudah terpancing dengan berbagai isu. Jika di Padang, kegiatan nonton bareng film Pesta Babi berjalan lancar, di daerah lain, kegiatan seperti ini justru dibubarkan. Tidak usah ditonton. Di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat,
kegiatan nonton dibubarkan sebelum film diputar. Pihak Rektorat menyatakan melarang kegiatan nonton bareng film Pesta Babi dengan alasan menjaga kondusivitas. Pihak kampus juga menyebut film tersebut tidak pantas ditonton di lingkungan kampus. Kita untuk menjaga kondusivitas sebaiknya film ini jangan ditonton. Saya tidak mengutarakan alasannya, mestinya kalian tahu sendiri. UNRAM menolak. Ya, menolak. Iya atau tidak? Jawabannya iya, iya atau tidak? Intinya iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Sebentar. UNRAM adalah iya atau tidak? Memang menolak karena demi kondusivitas. Oke, kondusif kawan-kawan. Jadi kita udah dengar statement dari Pak Biro dan juga Pak WS terkait dengan statementnya bahwa UNRAM menolak terkait dengan penayangan film Pesta Babi tanpa alasan yang mendasar dan tanpa landasan hukum yang jelas, kawan-kawan. Di Ternate, Maluku Utara, kegiatan serupa juga dibubarkan. Menurut Dandim 1501 Ternate, film Pesta Babi banyak mendapat penolakan karena bersifat provokatif. Dengan keberadaan kegiatan ini, itu kami melihat di media sosial banyaknya penolakan akan kegiatan pemutaran film ini karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif. Aliansi Jurnalis Independen Ternate mengecam tindakan pelarangan tersebut. Aji Ternate menyebut apa yang dilakukan sebagai bentuk intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi. Ini bukan sekedar pembubaran nobar film, tetapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa saja yang boleh atau tidak boleh ditonton oleh masyarakat kita saat ini, karena kita tahu bahwa masyarakat kita saat ini sudah sangat melek informasi. Mereka juga bisa membedakan mana informasi yang hoax dan fakta. Dan Pesta Babi merupakan film dokumenter yang mengangkat isu soal proyek pembangunan di wilayah Papua, konflik lahan, kondisi masyarakat adat, dan dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam persoalan tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, para penumpang kapal pesiar MV Hondius di mana beberapa penumpang terjangkit hantavirus setelah turun di Kepulauan Kanari, Spanyol. Kami hadirkan usai jeda. Saudara, para penumpang dari kapal pesiar MV Hondius yang dilanda wabah hantavirus telah turun dari kapal di bawah pengawasan ketat di Kepulauan Kanari, Spanyol. Rekaman drone yang dirilis Garda Sipil Spanyol menunjukkan para penumpang menaiki perahu kecil di perairan lepas pantai Granadia de Abona. Mereka kemudian dipindahkan ke pelabuhan Granadia dengan bantuan dari personel khusus mengenakan pakaian hazmat. Sebanyak 150 orang sudah dievakuasi secara bertahap untuk menjalani pemeriksaan medis, dan penerbangan repatriasi yang dijadwalkan akan terus berlanjut hingga Senin waktu Spanyol. Spanyol, saudara, mengizinkan kapal berlabuh di perairan Granadia dengan sejumlah langkah kesehatan yang ketat setelah berhari-hari melakukan komunikasi dengan otoritas regional. 23 negara turut berpartisipasi dalam operasi ini. Pesawat Spanyol yang membawa 14 warga negara yang dievakuasi dari kapal pesiar MV Hondius yang terpapar hantavirus telah mendarat di Bandara Militer Torre Conde Ardos. 14 warga Spanyol yang mendarat langsung dibawa ke Rumah Sakit Militer Gomez Ulla di Madrid untuk menjalani karantina dan pemantauan kesehatan. Kementerian Kesehatan Spanyol mengatakan 14 orang yang terpapar hantavirus tidak menunjukkan gejala apapun. 14 warga merupakan rombongan pertama yang meninggalkan kapal pesiar di Kepulauan Canary, Spanyol pada Minggu waktu setempat. Saudara, kebakaran lahan maksud kami melahap sebagian wilayah Broward Country di Florida, Amerika Serikat. Kebakaran ini pun kian meluas ke bagian arah barat negara bagian tersebut.
Visual ini menunjukkan api membakar daerah di tepi Florida Everglades, bagian barat Broward County, Florida. Dinas Kehutanan Florida mengungkap kobaran api telah menghanguskan hampir 2.000 hektar lahan yang menyebabkan sejumlah ruas jalan terganggu. Pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api. Tidak ada laporan korban luka atau korban jiwa, tapi otoritas setempat mengimbau warga tetap berada di dalam ruangan. Terima kasih untuk kebersamaannya menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda hanya di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saatnya kami pamit, saya Audrey Chandra. Dan saya masih Sertarigan. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.